Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu, dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian lebih patut, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Atau, ketika kita melihat orang lain yang memiliki penghasilan lebih besar daripada kita kemudian timbul rasa iri hati pada diri kita, maka ingatlah bahwa di luar sana masih begitu banyak orang-orang yang bekerja serabutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melihat kepada orang yang berada di bawah kita dalam masalah dunia. Sebelum menyimak kata-kata bijak dari A'agim, bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe dan loncengnya. Serta bagi yang suka silahkan klik like-nya. Bagi yang sudah haturkan terima kasih, semoga bermanfaat. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar senantiasa melihat orang yang berada di bawah kita dalam masalah kehidupan dunia dan mata pencaharian. Tujuan dari hal itu adalah supaya kita tetap mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena yang demikian lebih patut, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu." Melalui hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya untuk tidak menengadahkan pandangan kepada mereka yang kehidupannya berada pada tempat lebih tinggi dalam segi keduniawian. Orang-orang yang dimaksud ini adalah orang-orang yang hidup di dalam gelimang harta kekayaan yang melimpah, posisi atau kedudukan, atau jabatan yang tinggi, dan lain sebagainya. Disadari atau tidak, kita seringkali lupa untuk mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Kita seringkali melihat kepada orang-orang yang berada di atas kita, padahal ini merupakan salah satu jebakan syaitan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kerugian. Bagaimana hal itu terjadi? Yaitu ketika kita silau melihat mereka yang hidupnya menurut kita jauh lebih enak, nyaman, dan tentram, sehingga kita pun lupa untuk mensyukuri segala karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita miliki. Ketika kita tinggal di rumah kontrakan dan terpukau melihat mereka yang tinggal di rumah sendiri yang megah dan mewah, maka ingatlah selalu bahwa di luar sana masih banyak saudara-saudara kita yang hidup tidak lebih baik dari kita, yaitu mereka yang tinggal di kolong-kolong jembatan dan di emperan pertokoan. Atau, ketika kita melihat orang lain yang memiliki penghasilan lebih besar daripada kita, kemudian timbul rasa iri hati pada diri kita, maka ingatlah bahwa di luar sana masih begitu banyak orang-orang yang bekerja serabutan. Orang-orang tidak memiliki pekerjaan, dan orang-orang yang tidak tahu dari mana dan bagaimana ia dapat uang esok hari. Akan tetapi lain halnya, apabila kita berbicara dalam urusan agama, ketaatan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam urusan ini sudah seharusnya kita melihat kepada orang yang berada di atas kita, yaitu para nabi, para sahabat, para syuhada, dan orang-orang soleh. Mengapa? Supaya kita termotivasi untuk meneladani kesungguhan
dan kegigihan mereka dalam meningkatkan kualitas ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, sudah semestinya kita berlomba-lomba untuk melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 26. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk melihat kepada orang yang berada di bawah kita dalam masalah dunia. Hal ini dimaksudkan agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur dan qanaah, yaitu orang yang senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah telah karuniakan kepada kita, tanpa perasaan iri dan dengki terhadap manusia. Abu Dzar radhiyallahu anhu adalah teladan kita dalam hal ini. Beliau mencari makan untuk hari yang sedang dijalaninya. Adapun untuk keesokan harinya, beliau akan mencarinya lagi. Beliau melakukan yang demikian itu terus-menerus dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai beliau.